Di video kali ini kita akan belajar untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ini merupakan bagian dari materi persamaan dan fungsi kuadrat di kelas 9 SMP untuk semester ganjil. Untuk itu silakan simak video berikut ini. Nah, rumus kuadratik ini sering dikenal dengan istilah rumus ABC. Mengapa? Karena melibatkan bagian A, B, dan C berdasarkan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu X1 atau 2, artinya ya X1 atau X2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Adapun penentuan akar pertama atau akar kedua atau X1 dan X2 itu ditentukan atau dipisahkan dengan tanda tambah atau kurang. Jadi yang pertama itu kita akan menggunakan tanda tambah, kemudian yang kedua kita akan menggunakan tanda kurang. Nah, bagi siswa kelas 9 ini wajib untuk dihafal, seterusnya ini akan terus digunakan dan rumus ABC ini adalah cara yang paling ampuh untuk menyelesaikan atau menentukan akar-akar semua jenis persamaan kuadrat. Pada video-video sebelumnya tentang bentuk umum persamaan kuadrat kita sudah belajar bahwa A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, C adalah konstanta atau bilangan tetap, dan secara khusus untuk yang ada dalam tanda akar, B kuadrat kurang 4AC itu dikenal atau disebut dengan diskriminan dan biasa diberi simbol D. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan pembahasan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, X kuadrat kurang 5X kurang 6 sama dengan 0. Kita akan jawab. Jadi pertama kita tulis kembali rumusnya. X1 atau 2 itu sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4 dikali A dikali C. Kemudian dibagi dengan 2 kali A. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya. Nah, kita identifikasi dulu nilai A, B, dan C. Untuk A itu sama dengan 1, kemudian untuk B itu sama dengan negatif 5, dan C sama dengan negatif 6. Kita substitusi ke dalam rumus. Negatif B berarti negatif dari negatif 5 plus minus akar dari B kuadrat berarti negatif 5 dipangkat 2. Kemudian dikurang dengan 4 dikali A sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 6. Setelah itu kita bagi dengan 2A berarti 2 dikali 1. Negatif kali negatif 5 ini menjadi positif 5 plus minus. Minus 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Kemudian negatif 4 kali 1 itu negatif 4 ya. Kemudian dikali lagi dengan negatif 6 itu menjadi positif 24. Kita tulis positif 24 per 2 kali 1 sama dengan 2. Di 5 plus minus akar dari 25 tambah 24 itu sama dengan 49 dibagi dengan 2. Atau 5 ditambah atau dikurang akar 49 itu sama dengan 7, kemudian nanti akan dibagi 2. Nah, selanjutnya tinggal menentukan nilai X1 dan X2. Yang pertama X1. X1 itu kita akan gunakan tanda tambahnya atau tanda plusnya. Berarti X1 sama dengan 5 ditambah 7 kemudian dibagi 2. 5 tambah 7 ini sama dengan 12, dibagi 2 sama dengan 6. Oke, kemudian kita tentukan akar yang kedua atau X2. 5 dikurangi 7 dibagi 2 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Contoh yang kedua, 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0.
Jadi langkah paling pertama untuk memudahkan kita identifikasi nilai A itu 2, nilai B positif 7, dan C positif 3. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus. X1 atau 2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Kemudian dibagi dengan 2 kali A. Di rumus ini mudah dihafal kalau sudah sering diulang atau digunakan untuk mengerjakan soal. Kita input nilai-nilai yang ada. Negatif B berarti menjadi negatif 7 plus minus akar dari B kuadrat berarti 7 pangkat 2 kurang 4 dikali A itu 2 dan C-nya sama dengan 3. Kemudian nanti akan dibagi dengan 2 kali A berarti 2 dikali 2. Negatif 7 plus minus 7 pangkat 2 sama dengan 49. Kemudian 4 kali 2 8, 8 kali 3 sama dengan 24. Dan ini dibagi dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya minus 7 plus minus akar 49 kurang 24 berarti akar 25 per 4. Nah, ini sama dengan negatif 7 plus minus akar 25 sama dengan 5. Nanti selanjutnya dibagi dengan 4. Langkah selanjutnya tinggal menentukan akar-akarnya atau X1 dan X2. X1 sama dengan negatif 7, kita pakai tanda tambah. Negatif 7 tambah 5, kemudian dibagi dengan 4. Negatif 7 tambah 5 itu menjadi negatif 2 per 4 sama dengan negatif 1/2. Kemudian kita lanjut menentukan X2. X2 sama dengan negatif 7, terus kita pakai kurang sekarang, dikurang 5 per 4 sama dengan negatif 7 kurang 5 ini berarti menjadi negatif 12 per 4 sama dengan negatif 3. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menentukan hasil-hasil operasi hitung bilangan bulat ya, seperti ini, minus 7 tambah 5, minus 7, kemudian dikurangi 5 lagi, kalian bisa menonton pembahasan materi ini di video tentang operasi hitung bilangan bulat dan negatif. Contoh yang ketiga ada X pangkat 2 tambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Sama seperti tadi kita tentukan nilai A, B, dan C. A-nya sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 8. Lalu kita tulis kembali rumusnya. X1 atau X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C, lalu dibagi dengan 2 dikali A. Negatif B plus minus, ya kita ganti ya, negatif B itu berarti negatif 2. Kemudian plus minus akar dari B kuadrat berarti 2 pangkat 2 kurang 4 dikali A berarti dikali 1, kemudian dikali dengan negatif 8 per 2 kali A berarti 2 kali 1 sama dengan negatif 2 plus minus akar dari 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian ya, ini kurang 4 kali 1 4 dikali negatif 8 itu sama dengan negatif 32. Kemudian dibagi dengan 2. Sehingga kita peroleh negatif 2 plus minus akar dari 4 kurang minus 32 berarti menjadi 4 tambah 32 sama dengan 36. Terus dibagi 2. Peroleh negatif 2 plus minus negatif akar 36 nih ya. Akar 36 itu sama dengan 6. Kemudian dibagi dengan 2. Selanjutnya kita tinggal menentukan akar-akarnya. X1 sama dengan negatif 2 plus 6 dibagi dengan 2.
Negatif 2 plus 6 itu sama dengan positif 4. Dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya X2 sama dengan negatif 2 kurang 6 per 2 sama dengan negatif 8 per 2 sama dengan negatif 4. Contoh yang keempat, 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Jadi ini A sama dengan 4. B di sini tidak ada variabel X kelihatan, berarti B sama dengan 0. Kemudian C sama dengan negatif 9. Lalu kita tulis rumusnya. Itu sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Kemudian dibagi dengan 2 dikali A. Selanjutnya negatif B. Negatif B berarti 0 ya. Kita tulis saja ini. 0. Lalu plus minus B kuadrat kurang 4AC. Berarti B-nya itu 0. Di pangkat 2 juga tetap 0. Kurang 4AC. 4 kali A. Berarti A-nya 4, kemudian dikali dengan C lagi, C-nya sama dengan negatif 9. Lalu dibagi dengan 2 dikali A, berarti 2 dikali 4. Nah, ini negatif 0 sama dengan 0, plus minus akar dari 0 kurang 4 kali 4, ini sama dengan 16, lalu 16 dikali 9, tidak apa-apa kita cakar ya. 16 kali 9, 9 kali 6 itu sama dengan 54, lalu 9 kali 1, 9 ditambah 5 menjadi 14. Berarti ini sama dengan negatif 144. Lalu dibagi dengan 2 kali 4, itu berarti 8. Oke, sehingga kita peroleh 0 plus minus akar dari, ini tadi ada tanda negatif ya, minta maaf. 0 kurang negatif 144 berarti menjadi positif 144. Kemudian akan dibagi dengan 8. Nah, ini sama dengan 0 plus minus akar 144 itu sama dengan 12. Terus dibagi dengan 8. Nah, selanjutnya kita akan tentukan akar-akarnya. Yang pertama, X1 berarti 0 ditambah 12 dibagi dengan 8. Ini sama dengan 12 dibagi 8 sama dengan, kita cukup sederhanakan dengan membagi dengan 4 ya. 12 bagi 4 sama dengan 3, 8 bagi 4 sama dengan 2. Akar pertamanya 3 per 2. Selanjutnya X yang kedua 0 dikurangi 12 per 8. Negatif 12 per 8 itu sama dengan negatif 3 per 2. Oke, demikianlah pembahasan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya Edward Dano Rusung mengucapkan terima kasih.